enteng ya, sangat PNP, jadi tidak ada harus coak-coak dan lain-lainnya, jadi masuk begitu saja. Jumpa lagi teman-teman semua di Wirasya Channel, tips ringan untuk Kijang Innova tahun 2011 ya, 2010. Kali ini kita akan mencoba lampu H4 dengan model yang seperti ini. Ini sudah murah banget sekarang ya, dulu awal lumayan mahal, nih sekarang sudah murah banget. Banyak yang jadi pertanyaan di antara teman-teman semua, model-model lampu gini nih PNP nggak sih di headlamp Innova? Oke, nanti kita coba aja di headlamp Innova 2011 ya, jadi masih Innova yang lampu depannya belum sipit ya, jadi masih model-model lama. Oke, kita lihat aja, ini modelnya Y7D Super Bright, ada tulisannya Fast Start, Easy Installation, Low Power and High Brightness, High Beam, dan lainnya. Oke, sedusnya seperti ini, packingnya lumayan bagus ya. Dalam paket penjualannya ada macam-macam surat-surat begini, mungkin mengenai klaim garansi ya teman-teman semua. Kemudian dapat sarung tangan, ini mungkin harus kita gunakan ketika instalasi. Nah, ini adalah lampunya. Dia menggunakan soket H4, modelnya seperti ini. Kita ambil satu. Oke, kelihatan nggak nih teman-teman ya? Sebentar. Oke, mungkin sekarang udah kelihatan teman-teman semua. Modelnya seperti ini. Jadi ini chip untuk high beam. Jadi high beam masih menggunakan reflektor utama ya. Reflektor utama masih digunakan untuk memantulkan high beam. Kemudian untuk low beam ada di sebelah sini. Ini bisa di setel, jadi atur. Ini nanti dibuka bagian cangkangnya ini ya. Nah, cangkangnya ini untuk mengatur RHD atau LHD-nya di sebelah sini. Jadi ini bisa di setel, ininya bisa diputar, bisa dibalik. Kita lihat aja, untuk bagian belakang bisa dilepas. Ini memudahkan kita ketika kita akan memasang di headlamp ya. Jadi karetnya tetap bisa dipasang, ini kita lepas dulu. Kemudian termasuk yang ini ya, ini juga bisa dilepas. Ini pun akan memudahkan kita ketika kita harus memasang ini di headlamp. Nah, ada dua komponen yang dilepas, bagian lampu, ini bagian driver ya, kemudian ini bagian kipas. Jadi terdiri dari 3 bagian utama, seperti ini. Oke, kita akan coba pasang aja di headlamp Innova. Kebetulan untuk pasang di mobil mungkin saya tidak akan menunjukkan detailnya ya. Saya akan tunjuk detailnya di sini, karena saya kebetulan punya headlamp copotan dari Innova. PNP nggak sih? Nah, yang jadi masalah di bagian depan ini ya, yang sering jadi masalah di bagian depan ini. Ini sempit nggak, masuk nggak nih di lubang lampu H4. Sorry, gambarnya agak kurang sip. Oke, kita coba aja sekarang di headlamp. Baik teman-teman, ini adalah headlamp Kijang Innova ya. Kalau teman-teman semua tonton di playlist saya ketika saya mengganti headlamp utama dengan yang baru. Jadi ini headlamp bekasnya yang saat ini belum terjual. Mungkin teman-teman ada yang minat, silahkan japri bila ingin membelinya, murah aja kok ya. Nah, ini pastikan di 2 sisi bawah itu yang ini teman-teman. Nah, 2 sisi bawah kita masukkan aja. Nah, ternyata sangat enteng ya, sangat PNP, jadi tidak ada harus coak-coak dan lain-lainnya, jadi masuk begitu saja dengan entengnya. Ketika kita keluarkan pun sama. Nah, jadi dia tidak sempit sekali. Masih ada space sekitar ya setengah mili untuk ruang bergerak. Masih bisa masuk. Ini tadi sudah kita lepas bagian kipas dan powernya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan kunci. Nah, untuk penguncian pastikan ini di bagian sini nih, ini lurus ya, karena kalau nggak lurus nanti nggak pas. Mungkin nanti agak sedikit susah ketika kita memasang di mobil dan headlamp tidak dilepas ya. Ini agak sedikit kesulitan karena di sisi bagian kanan ada box filter, di sisi bagian kiri ada aki, jadi itu harus kita lepas dulu. Kita lanjutkan aja di kuncian di sebelah sini. Nah, di penguncian pun ini sebenarnya agak sulit juga ya, karena ternyata besi yang di sini terlalu tebal, jadi kita harus menekan batang ini mengunci di bagian sini tuh dengan menggunakan lumayan tenaga, karena kalau tidak begitu dia tidak bisa masuk untuk mengunci. Nah, oke, sudah masuk. Overall seperti ini. Oke, ini karet bawaannya ya. Ini karet bawaannya ada tulisannya Ichikoh di sini. Nah, ini yang saya agak bingung, nanti mungkin saya akan bikin lubang karena posisi dia kan terjepit ya. Ini nanti terjepit.
karena tidak PNP di sini. Jadi nanti mungkin setelah saya lepas kemudian saya bikin lubang aja, ini hanya untuk simulasi. Hanya untuk simulasi ya, hanya untuk simulasi. Ditutup begini. Kemudian kita pasang blowernya seperti ini. Putar ya, putar hingga mentok. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini. Namun di sini teman-teman perhatikan bahwa kabel ada di dalam, jadi mau nggak mau kita harus lubangin ini untuk pasang kabel powernya ya. Ini untuk pasang kabel powernya. Jadi entah nanti saya lubangin di sebelah mana, yang jelas ini ada di luar posisinya. Karena kalau kita jepit di samping sini sudah tidak mungkin, sangat sempit ya. Bisa kita lihat dulu, misalnya ini begini. Nah, kalau dipasang gini, ini jadi tidak bisa terpasang karena ruang geraknya jadi sangat sempit sekali. Ini tidak bisa diputer, mentok sama ini. Mau nggak mau ini harus kita lubang, nggak usah lubang ya, potong aja segaris gitu agar ini bisa minggir sedikit dan ngepres, karena hanya kita potong segaris kemudian ini bisa kita kunci. Oke, mungkin itu sekilas mengenai pemasangan yang ternyata sangat PMP ya. Mini H4 LED lens model-model proyektor gitu ternyata PMP di Kijang Innova lama. Sekarang kita pasang di mobil aja dan kita nanti tes jalan di jalan raya. Simak terus video saya. Baik teman-teman, untuk mengganti bolam ya di Kijang Innova ini agak rumit. Sisi sebelah kiri, ini sisi sebelah kanan atau kiri depan, kanan depan. Di sebelah sini ada box filter. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini ada box filter. Ketika kita akan melepas bolam ya, nah itu posisinya di situ. Ini kebetulan saya masih menggunakan bolam lama ya, yang miliknya Om Jungki Wenas tuh. Kita harus melepas box filter dulu. Jadi nanti ini dilepas dari sini, kemudian nanti baut-bautnya baru dilepas, kemudian ini diangkat. Jadi sini lebih blong kosong. Namun untuk sisi yang sebelah sini ini agak rumit karena ada dua. Biasanya sini agak gampang ya, tapi sama aja, tetap ruang gantinya sempit. Mau nggak mau kita harus menggeser aki atau melepas aki. Itu terserah teman-teman caranya bagaimana. Nanti bikin aja di sini ada space kosong agar mudah dalam melepas bolam. Oke, kita lanjutkan aja pekerjaan dari melepas sisi sebelah sini dulu yang mudah dulu ya. Kemudian kita lanjut pemasangan bolam yang sisi sebelah kanan depan, sisi bagian sopir ya. Oke.
Baik teman-teman, ini sudah kondisi terpasang. Ya kurang lebih seperti ini hasilnya ya di dalam reflektor. Kebetulan biasanya di sini warna merah saya repaint ya, jadi warna hitam. Jadi tampak depannya dia akan hitam ya. Sisi kiri maupun sisi sebelah kanan. Sebentar, saya matikan dulu lampu kotanya. Jadi looknya dari depan dia hitam ya, looknya jadi hitam. Looknya hitam karena saya repaint bagian depannya. Tujuannya agar ketika ditampakkan dari depan tuh dia warnanya hitam. Oke, kita lihat aja ya cut off hasil cahayanya. Ini jarak dari kaki saya ke tembok di depan kurang lebih 3 meteran, 2 meter 3 meter. Menurut saya cut off-nya cukup bagus. Cuman ini teman-teman semua bisa harus atur ya, karena dalam posisi default dia agak miring. Walaupun sudah RHD tapi sisi kanannya jauh lebih naik ke atas. Ini sudah saya setting maksimal, hasilnya seperti ini kurang lebih. Overall untuk titik kepekatan cahaya lumayan bagus. Cut off-nya juga bagus, ada biru-birunya. Oke, di sini di titik api ya, di titik api yang jatuh di reflektor ini dia juga pas ada di situ. Yang di sisi kiri maupun di sisi kanan dia juga nih. Kalau teman-teman semua perhatikan ya, di sini ada bulatan nih titik api. Titik fokus cahaya jatuh paling bagus itu dia ada di sini. Karena menyesuaikan dengan bohlam halogen standarnya, sehingga cut off cahayanya bagus. Nah, teman-teman semua bisa perhatikan di depan ya. Oke. Pastikan semua di setting ya teman-teman agar jatuhnya cahaya oke. Mungkin segitu dulu teman-teman semua untuk sedikit review saya menggunakan bohlam H4 mini proyektor ya, yang modelnya seperti ini. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Tunggu terus video-video baru saya mengenai Kijang Innova menolak tua yang lainnya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua.